Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak Indonesia, berjumpa lagi dengan Kalisa dari Bimbel Buah Hatiku. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama kembali di pelajaran SBDP. Hari ini kita akan belajar tentang batik. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman, seperti keberagaman kebudayaan. Ada tarian tradisional, ada lagu daerah, ada pakaian tradisional ya teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang batik yang merupakan salah satu pakaian ciri khas dari negara kita tercinta, negara Indonesia. Teman-teman, bagaimana sih cara pembuatan batik atau teknik-teknik pembuatan batik? Kita akan belajar 3 macam teknik pembuatan batik. Yang pertama adalah teknik batik tulis. Teknik batik tulis adalah proses pembuatan batik menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Tuh ada gambar cantingnya ya. Jadi cantingnya alat untuk mengambil malam, nanti diukir di gambar ya teman-teman ya. Dan teknik pembuatan batik yang kedua adalah teknik batik cap. Teknik batik cap adalah proses pembuatan batik menggunakan stempel di atasnya yang sudah berbentuk ragam hias batik. Tuh ada gambarnya ya, seperti kita main stempel yang biasa tempel di tangan ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah teknik batik printing. Apa sih teknik batik printing itu? Teknik pembuatan batik dengan cara dicetak atau disablon. Tuh, itu 3 cara pembuatan batik. Yang pertama, teknik batik tulis, yang kedua teknik batik cap, dan yang ketiga adalah teknik batik printing. Setelah kita belajar teknik pembuatan batik, kita akan mengenal motif-motif batik yang berasal dari Nusantara. Yang pertama ada batik Megamendung. Tuh motifnya keren ya. Motif batik Megamendung ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Dari mana motif batik Megamendung? Dari Cirebon, Jawa Barat. Dan yang kedua adalah apa tuh? Motif batik 7 rupa dari Pekalongan, Jawa Tengah. Keren ya warnanya ya. Biasanya motif batik 7 rupa itu didominasi motif tumbuhan atau hewan. Dan yang ketiga adalah motif batik parang rusak. Motif batik parang rusak itu mempunyai makna bahwa peperangan manusia dalam melawan sifat buruk dan hawa nafsunya selama hidup. Tuh, yang ketiga, batik parang rusak memiliki makna peperangan manusia dalam melawan sifat buruk dan hawa nafsunya selama hidup. Yang keempat adalah batik keraton. Batik keraton itu memiliki nuansa elegan teman-teman ya. Keren ya, nuansa yang seperti kerajaan gitu ya. Elegan, sakral, dan syarat akan filosofi kehidupan. Yang kelima adalah motif batik lasem. Mengapa disebut motif batik lasem? Karena berasal dari daerah yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu namanya daerah atau namanya desa Lasem. Itu yang kelima, batik lasem. Yang keenam adalah batik Bali. Wah, keren ya batik Bali. Warnanya cerah sekali. Biasanya motif batik Bali itu
didominasi gambar-gambar kura-kura, burung bangau atau rusa. Lihat warnanya, cerah ya. Biasanya warnanya cerah-cerah teman-teman. Kalau motif Bali ada warna biru, kuning, dan ungu. Yang ketujuh adalah motif batik Pring Sedapur Magetan. Batik Pring Sedapur Magetan ya. Pring Sedapur Magetan itu menggambarkan tanaman bambu yang mengandung arti hidup rukun dan tentram. Ingat, yang ketujuh batik Pring Sedapur Magetan yang gambar-gambarnya itu bambu yang memiliki makna atau arti hidup rukun dan tentram. Dan yang kedelapan adalah motif batik dari Kota Malang atau Kota Malang, Jawa Timur ya. Gambar-gambarnya biasanya kalau batik Malang itu berupa candi. Karena seperti yang kita ketahui di Kota Malang, Jawa Timur sana kan banyak peninggalan candi ya teman-teman ya. Candi kebudayaan Hindu Buddha. Jadi dari peninggalan candi itu dibuatlah motif batik. Dan yang kesembilan adalah batik Betawi. Ternyata Betawi punya batik juga ya. Keren ya gambarnya. Iya, gambarnya biasanya apa tuh? Betul, seperti kebudayaannya Betawi. Ada ondel-ondel biasanya. Terus ada pucung rebung, nusa kelapa atau gambang kromong. Itu teman-teman 9 motif batik yang kita pelajari hari ini. Yang pertama ada motif batik Megamendung. Yang kedua batik 7 rupa Pekalongan. Yang ketiga batik Parang Rusak. Yang keempat batik Keraton. Yang kelima batik Lasem. Yang keenam batik Bali. Yang ketujuh batik Pring Sedapur Magetan. Yang kedelapan batik Malang. Dan yang kesembilan batik Betawi. Alhamdulillah hari ini kita telah belajar macam-macam motif batik yang ada di Nusantara. Semoga kita semakin mencintai keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih teman-teman semuanya untuk pelajaran hari ini. Semoga mudah dipahami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.